Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabadu. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Megawati murka. Awas kamu, saya lawan kamu. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Pak Jokowi? Nah, ini menarik sebetulnya hubungan PDIP dan Pak Jokowi. Siapa yang sebetulnya membutuhkan? Di beberapa kesempatan ini sebetulnya viral di TikTok ya, ramai kemudian orang membahasnya. Pernyataan Megawati yang pernah mengatakan Jokowi itu tidak ada apa-apanya tanpa partai PDIP. NBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang Ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Dan ini sebetulnya untuk pembuktian siapa yang sebetulnya tidak ada apa-apanya. Apakah PDIP tanpa Jokowi atau Jokowi tanpa PDIP? Kan itu ya. Itu yang menjadi orang itu berbincang kuat sekarang. Salah satunya itu, tema itu. Dan kita akan cek videonya nih ya, beserta pengamat politik Adi Prayitno. Dia mengungkapkan hubungan spesial antara PDIP dan Presiden Jokowi. Siapa yang sebetulnya membutuhkan? Kita cek videonya nih. PDI Perjuangan semakin kencang menabur genderang. Mereka bertubi-tubi mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejumlah kader PDIP termasuk ketua umumnya bergantian melontarkan narasi negatif. Jadi ini yang kamu mau bikin Indonesia Raya, karena saya melawan bang kalau kamu mau bikin semuanya begitu. Ya, kalau mau ditanyakan ini politik sekarang apa? Kalau ada yang mau bikin seperti itu, artinya hanya berkuasa untuk kekuasaan. Nah, karena apapun judulnya, sejumlah ornamen dan pemilih dari PDIP itu adalah terafiliasi sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dijaga betul, jangan sampai hubungan dengan Jokowi yang relatif saat ini tidak baik-baik saja, justru dalam banyak hal itu akan merugikan PDIP, terutama mereka yang selama ini tidak memiliki partai, selama ini yang terafiliasi dengan Jokowi, tapi tetap menjadikan PDIP sebagai pilihan politiknya di 2024. Oh, Mas Adi, jadi kalau misalkan PDIP gamblang, misalkan dramatis menarik diri mendukung Jokowi, itu langsung berpengaruh pada elektoral PDIP? Ya saya kira memang Mas harus kita akui salah satu variabel kenapa publik atau orang yang memilih PDIP itu karena faktor Jokowi. Yang tentu dia khawatirkan itu adalah pemilih-pemilih Jokowi yang tidak punya partai, tidak terafiliasi dengan PDIP misalnya, itu khawatir kalau resistensi dan sikap politik PDIP ke Jokowi itu keras, mereka itu meninggalkan PDIP. Kan ini yang sebenarnya sedang ingin ditahan betul ya. Bagian dari strategi komunikasi politik, karena dalam hitungan hari tentu saja kita sedang akan memasuki masa kampanye dan tanggal 14 Februari kurang lebih sekitar 3 bulan lagi akan memasuki masa pemilu, yaitu Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan secara bersama. Oh, oke. Ini yang saya kira memang membaca hubungan Jokowi dan PDIP memang agak rumit. Kalau misalkan tadi soal kebersamaan yang ingin dijaga, bagaimana Anda melihat soal perbedaan? Kalau di DPP, Puan Maharani soal mengerem, tidak ada perintah kritik Jokowi, tapi di calonnya yang diusung Ganjar mengkritik soal penegakan hukum. Bagaimana Anda melihat ada perbedaan pandangan terhadap pemerintahan Jokowi?
Ya inilah yang saya sebut memang agak rumit sebenarnya menjelaskan bagaimana hubungan antara Jokowi dan PDIP. Pada level PDIP sebenarnya menurut saya memang hati dan pikirannya agak sedikit terbelah. Satu sisi tentu tidak nyaman dan tidak happy dengan manuver Jokowi yang memang kelihatan merestui Gibran untuk maju di 2024 berhadap-hadapan dengan jagoan mereka yaitu Ganjar ya. Tapi pada saat yang bersamaan tentu saja PDIP ini tentu tidak mau kehilangan pemilih-pemilih Jokowi ya yang saya kira relatif juga kuat gitu ya sebagai bagian dari pemilih PDIP di 2 kali Pilpres 2014 dan 2019. Ini yang saya sebut Oh, sebagai upaya untuk menarik Jokowi masih tetap menjadi bagian dari PDIP supaya pemilih Jokowi pun juga tetap menjadi bagian dari PDIP, minimal mereka tidak pindah ke lain hati dan minimal mereka terus menjadikan PDIP sebagai pilihan politiknya nanti di Pileg 2024 yang akan datang. pertanyaan dibalik, bagaimana dengan dari sisi pihak Jokowi? Karena sama juga mengerem, tanyakan ke partai, tidak gamblang saya mundur, dari PDIP tidak gamblang. Kalau itu persis Mas, karena bagi saya ini kan menjelang pemilu di 2024, semua dan situasi politik itu serba sensitif. Kalau misalnya PDIP itu agresif, tentu khawatir PDIP lah yang akan mendapatkan feedback yang buruk. Karena PDIP misalnya dinilai menggunakan tangan besi, PDIP dinilai tidak memberikan ruang yang cukup luar biasa kepada Jokowi untuk menentukan pilihan politiknya. Khawatir justru yang mendapatkan efek kurang baik adalah teman-teman PDIP. Makanya sikap PDIP itu tegak lurus, tetap menjadikan Jokowi sebagai presiden yang dipilih dan mereka akan terus mendukung hingga di 2024. Begitupun dengan Jokowi. Kalau mau jujur sebenarnya kan iman dan pilihan politiknya berbeda dengan PDIP, tapi kan tidak buru-buru meninggalkan PDIP ataupun keluar dari PDIP. Ini khawatir ada asumsi, ada keyakinan yang muncul di kalangan masyarakat PDIP ditinggalkan oleh Jokowi dan efek negatifnya kepada Jokowi dan terutama terkait dengan pencapresan dari Mas Gibran misalnya termasuk soal bagaimana Mas Kaisang sedang membangun partai politiknya di PSI. Ini kan soal bagaimana dalam tanda kutip ya takut ada kesan mendolimi. Ini yang sebenarnya cukup dikhawatirkan betul baik dari level PDIP ataupun pada level Pak Jokowi. Makanya saling diam, saling dingin, dan terkesan keduanya mencoba untuk merajut kembali hubungan politiknya supaya tetap hangat dan tetap mesra. Ini yang saya sebut sebagai strategi komunikasi politik supaya Jokowinya juga nyaman, jadi pulih dan tidak mendapatkan efek negatif. Pada level PDIP pun juga begitu. Sekalipun hatinya bergemuruh, Jokowi beda sikap dengan mereka, tapi pada saat yang bersamaan tentu PDIP tidak mau kehilangan pemilih-pemilih dari Jokowi yang dari dulu memang memilih PDIP sebagai pilihan partai. Jadi ini bisa dikatakan kekhawatiran mereka terhadap elektoral masing-masing ya Mas Ari, termasuk juga pada capres-capres yang diusung, seperti itu? Saya kira itu tidak bisa dibantah karena kalau misalnya Jokowi itu terkesan keluar dari PDIP kan pasti ada feedback yang kurang baik. Ada narasi yang pastinya muncul ke publik bahwa Jokowi meninggalkan PDIP menjelang pemilu, tentu itu tidak kondusif. Dan pada saat yang bersamaan, kalau kemudian PDIP itu secara agresif mengeluarkan Jokowi dari PDIP, tentu efek negatifnya juga akan muncul kepada PDIP. Seakan-akan PDIP ini tidak demokratis dan tidak memberikan ruang expose yang cukup luar biasa kepada kader terbaik mereka, namanya Pak Jokowi. Oke, jelas ya. Sepakat gak dengan pernyataan Adi Prayitno? Saya sepakat. Jadi kedua orang ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Apalagi urusan Pilpres kali ini. Karena ya kesemuanya ini kedua orang ini sedang merayu publik. Dan memang kalau orang kemudian terlalu agresif di dalam persoalan politik, ya akan dicap buruk lah. Biarkan kadernya berada di pihak yang lain, wong itu tidak haram secara kebiasaan politik kita, kan biasa-biasa aja. Maka kalau PDIP menyerang habis-habisan Jokowi karena beda pilihan politik dengannya, ini yang akan rugi adalah PDIP. Begitupun sama, bila Jokowi terang-terangan keluar dari PDIP, itu pun akan menjadi penilaian sangat buruk dari masyarakat kepada Jokowi. Kenapa? Karena citra yang dibangun selama ini oleh Jokowi adalah orang yang humble, adalah orang yang baik, yang bagus akhlaknya, segala macam. Itu seketika akan luluh lantah dengan sikap kesombongan seperti itu. Ya saya lebih sepakat seperti ini aja, biar siapa yang kemudian
akan lebih bisa membuktikan ucapannya dipadukan dengan faktanya nanti. Karena Megawati sekali lagi beberapa waktu yang lalu sempat viral mengatakan itu, dan kita akan lihat apakah Jokowi tanpa PDIP atau PDIP tanpa Jokowi yang akan tersungkur. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa sih saya terang-terangan ngomong kayak gini, bahas kayak gini? Karena saya itu bukan bagian daripada partai, kader partai, tim ses, bukan. Artinya kita mah bebas-bebas aja ngomong kan. Ya kita melihat persoalan politik ini, momentum politik ini sebagai drama aja. Supaya tambah sugesti politik kita untuk memberikan penilaian terhadap peristiwa politik. Itu aja sebetulnya, tidak ada lebih. Ya, kenapa ikut campur, kenapa ikut menganalisis, mengamati? Ya, seru, bagi saya seru. Seperti nonton sinetron yang ada sesi per sesinya, episode per episodenya, drama per dramanya. Oh, itu sama seperti sinetron. Benci, marah, akhirnya koalisi lagi. Kayak gitu, kan biasa. Tapi alur perjalanan untuk koalisi, perjalanan untuk pisahnya ini nih, yang menurut saya, bagi saya, seru sekali untuk ditonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian boleh marah, kalian boleh kecewa, tapi kalau persoalan politik jangan membabi buta, karena semuanya disandarkan pada kepentingan politik. Gitu ya, saran saya seperti itu. Boleh kecewa, boleh marah, tapi jangan ngamuk yang keterlaluan. Karena ini semua disandarkan pada kepentingan politik semata. Kepentingan politik golongan, kepentingan politik keluarga, kepentingan politik partai-partai politik. Bukan kepentingan politik sejatinya kita sebagai rakyat yang bukan bagian daripada kader ataupun tim sesnya. Maka kita harus melihat ini sebagai drama yang harus disikapi biasa-biasa aja. Tuh ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.